Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channelnya Bos Muda, Bos Mudanya Java King Tour pastinya. Nah guys, di video kali ini Bos Muda mau sedikit cerita ya, mau share tentang pengalaman Bos Muda kemarin selama 3 minggu, hampir sebulan ini. Jadi Bos Muda sakit guys. Alhamdulillah diberi cobaan sakit ya, yang mana penyakit ini sebenarnya nggak pengen banget Bos Muda dapetin guys, dan mudah-mudahan juga jangan sampai menyerang ke kalian semua yang ada di sana guys ya. Jadi ini benar-benar Bos Muda ini baru 2 hari ini bisa pakai baju guys ya. Loh kenapa gitu kan? Jadi Bos Muda itu kena penyakit herpes guys ya. Penyakit herpes yang mana herpes itu disebabkan oleh virus ya guys, bukan karena apa-apa tapi karena virus ya. Yang Bos Muda pelajari sendiri apa namanya, herpes itu ada 2 macam ya guys, ada herpes simplex, ada herpes zoster ya. Yang mana apa namanya, yang Bos Muda derita ini guys masuk di dalam golongan herpes zoster, yang mana disebabkan oleh bakteri atau apa namanya, virus herpes varicella zoster ya. Kalau herpes simplex itu biasanya lebih menyerang ke kelamin gitu ya. Alhamdulillah dapatnya yang apa namanya, herpes zoster ini guys, yang nggak begitu parah ya kan. Cuman ya memang sedikit menyiksa guys pastinya, dan mengerikan ya guys. Nah jadi Bos Muda kena herpes awalnya, gejala awalnya ya guys, di bagian leher sini, di pangkal leher sebelah sini ya. Ini masih ada bekasnya guys. Di bagian pangkal leher sebelah sini awalnya itu panas ya, panas sama perih ya, panas, perih. Kemudian cuman itu aja guys, kayak biasa kita kalau misal iritasi ya, kulit kita iritasi biasanya habis panas-panasan berkeringat terus kegesek kain, nah kayak gitu rasanya guys. Nah, tapi beberapa jam kemudian setelah ngerasain itu, dia muncul bercak atau bintik-bintik air gitu. Nah di situ mulai nggak beres guys. Bos Muda mulai curiga ini kayak herpes gitu kan. Bos Muda langsung menyimpulkan ini kayak herpes gitu. Akhirnya untuk pencegahan, Bos Muda pakai alkohol ya, pakai alkohol diusap-usap, karena alkohol kan dingin ya guys, jadi enak gitu buat menetralisir si panasnya itu sama perihnya ya guys, dan itu enak banget, enak. Sampai akhirnya disaranin sama bapak itu pakai balsem guys ya, karena memang bapak itu sakit apapun dia selalu pakai balsem dan sembuh guys. Balsemnya balsem geliga ya guys ya. Nah itu, tapi ternyata nggak selesai juga guys, ternyata besoknya malah semakin besar ya, bintik-bintiknya semakin besar. Akhirnya karena kakakku juga pernah kena herpes dan di bagian mata malah dia lebih mengerikan guys, nyaranin ke puskesmas. Waktu itu dia akhirnya karena jadwalku juga masih padat waktu itu, aku langsung lari ke puskesmas untuk berobat. Dan bener, berangkat dari rumah guys ya, dalam hitungan jam aja berangkat dari rumah itu belum begitu parah. Sesampainya di puskesmas ya, mungkin karena ketutup kain, karena kalau di rumah itu aku nggak pakai baju ya guys, aku nggak pakai baju, tak buka aja gitu. Ke puskesmas nggak mungkin kan nggak pakai baju, aku pakai baju, pakai kardigan aja, nggak pakai apa-apa. Kardigan aku tutupin begini, mungkin kena keringat atau apa, tahu-tahu nyampe di puskesmas itu udah makin besar guys ya, dan makin banyak gitu. Akhirnya langsung memang benar, disimpulkan dokter di puskesmas juga ternyata ini gejala herpes ya. Dikasihlah obat dan salep ya kan, yang mana obatnya diminum 3 kali sehari, salepnya dioles 2 kali sehari setelah mandi, dan aku jalanin itu selama 2 hari ya guys, selama 2 hari. Jadi semakin banyak, semakin kesini menjalar, dan semakin ke muka dong guys ya kan. Yang awalnya di muka itu hanya ada satu bercak, jadi semakin parah, hampir kesini guys. Nah akhirnya, dan di belakang pun sampai ke punggung itu banyak banget dan ngeri banget guys, gede-gede banget, segede apa ya, kalau mau disamain itu kayak kita tuh kulit buah pare ya, buah pare itu kayak gitu guys. Jadi kulit buah pare ditempel-tempel di sini tuh semacam kayak gitu, dan itu kan isinya air ya guys, air, isinya getah, dan itu bener-bener getahnya itu nggak boleh pecah, karena kalau pecah itu jatuh lagi di kulit kita yang normal, dia bisa timbul lagi yang baru seperti itu. Bahayanya herpes itu seperti itu guys. Akhirnya aku stop pemakaian obat dari puskesmas itu, stop, bener-bener stop. Aku beli obat Cina guys, obat Cinanya seperti ini ya guys. Nah ini dia, sama salepnya juga aku beli ya. Ini lumayan guys harganya, untuk obat ini 50.000, salepnya sendiri 40.000 ya. Jadi totalnya 90.000 untuk obat yang aku beli di puskesmas ini. Puskesmas, di toko obat Cina ya itu guys. Kemudian kalau yang dari puskesmas itu obatnya kemarin apa, cuman vitamin C, kemudian obat apa gitu, kayak
kayak terus juga dikasih itu ya guys, apa sih yang buat penurun panas itu, lupa namanya. Nah itu setelah mengkonsumsi obat ini guys, obat ini dikonsumsi itu 3 kali sehari, sekali minum itu 4 butir. Nah, minum obat ini langsung reaksinya sih enak guys, enak, nggak gatel, nggak panas dan nggak perih, herpesnya tetap tetap ada, dan ya udah malah semakin memerah dan down. Aku demam tinggi ya malam itu setelah mengkonsumsi obat ini selama 1 hari, karena aku order ini pagi ya, dan aku minum selama 1 hari itu, malamnya down, demam tinggi sampai rasanya itu tulang-tulang itu lemes guys, bahkan mau jalan aja udah nggak bisa, ke toilet aja harus dipapah guys, sampai separah itu ya kan, sampai separah itu. Makanya mudah-mudahan nggak nyerang ke kalian ya guys. Biasanya orang yang meremehkan penyakit herpes tuh apa namanya, mungkin karena dulu pernah kena terus sembuh dengan sendirinya, karena ada tipe-tipe seperti itu ya, karena kulitku sendiri termasuk kulit yang sangat-sangat sensitif ya guys. Nah, kemudian herpes itu sendiri guys, virusnya sendiri itu sebenarnya kalau kata dokter kemarin itu virus yang, kalau kita kan ada cacar ya, cacar yang 1 kali seumur hidup itu ya guys ya. Jadi virus itu kalau kita sudah sembuh, virus itu tidur dalam tubuh kita. Nah kalau imunitas tubuh kita lemah, kekebalan tubuh kita lemah, virus itu bakal bangun dan jadi lagi seperti cacar, tapi itu wujudnya herpes ini guys. Nah seperti itu. Makanya itu bisa disebabkan karena kecapean, kurang tidur, kurang minum air putih. Nah itu guys, karena mungkin juga karena stres ya guys. Aku tuh kemarin stres karena pandemi COVID-19 ini yang udah hampir 7 bulan ini ya guys. Bayangin, Java King Tour bener-bener stop ya kan. Yang biasanya bos muda apa namanya, jalan-jalan piknik dengan rombongan, seneng bahagia ya kan, ketemu kru bus segala macem ya kan, ketemu rombongan jalan-jalan, kita kasih ya, kita karena bos muda begitu mencintai pekerjaan ini guys ya kan, benar-benar passionnya bos muda itu ada di sini. Jadi untuk Java King Tour sendiri benar-benar bos muda mendedikasikan diri ini ke situ ya guys, di pekerjaan itu. Jadi benar-benar totalitasnya bos muda itu ada di situ, karena cinta banget sama pekerjaan itu bahagia gitu. Kalau dilakuin itu kitanya bahagia, kita juga membuat rombongan piknik itu bahagia. Karena saya sendiri punya prinsip piknik sama Java King Tour sama saya, yaitu harus mendapatkan momen yang bagus, momen yang berharga. Jangan sampai piknik yang belum tentu mereka itu bisa 1 tahun sekali ya menjadi momen yang buruk seperti itu guys. Makanya benar-benar Java King Tour itu nggak main-main untuk pelayanan dalam mengorganizer suatu perjalanan wisata ya guys, seperti itu. Dan mungkin karena itu juga akhirnya bos muda stres, kebawa pikiran, dan gitu dia, imunitasnya turun, akhirnya ya seperti itu kejadian lah ya guys. Nah habis itu guys, nah karena malam itu udah nggak ya udah bener-bener kondisi badannya bener-bener drop, akhirnya keluarga memutuskan membawa ke rumah sakitnya. Cuman nggak semudah itu ya guys, karena lagi situasi pandemi COVID-19 seperti ini, otomatis kita juga mikir lagi guys, kita mau ke rumah sakit ya kan. Dan rumah sakit terdekat dari rumah kita itu RSUD ya kan, RSUD Brebes itu rumah sakit terdekat dari rumah kita ya. Mungkin jaraknya cuma 1 kilometer dari rumah ya guys, seperti itu. Nah kemudian kita nggak mungkin di RSUD pada saat itu, karena kasus COVID-19 di Brebes ini waktu itu sedang melonjaknya guys ya kan, apalagi keadaan badanku yang sedang demam tinggi seperti ini ya guys. Akhirnya memutuskan ke rumah sakit swasta ya guys, di salah satu rumah sakit swasta, rumah sakit Dedi Jaya Brebes ya kan. Tak sebutin sekalian ya guys, karena pelayanannya alhamdulillah luar biasa bagus sekali. Awalnya sempat ya, karena begitu turun dari mobil pindah ke kursi roda karena benar-benar lemes, nggak bisa jalan guys ya, harus dipapah. Cek suhu tubuh waktu itu sampai di 39,7 derajat Celcius guys, dan di situ langsung ditolak mentah-mentah ya, jadi benar-benar nggak bisa masuk karena apa namanya, suhu tubuhnya tinggi pada saat itu. Nah kemudian alhamdulillahnya, jadi sebelum berangkat ke rumah sakit itu aku sempat muntah guys, di rumah sempat muntah, dan di situ kebetulan dokternya nanya pas kita mau dianjurkan langsung ke RSUD, di situ gak diterima, dokternya nanya sempat muntah nggak, sempat 2 kali muntah guys ya kan, 2 kali muntah. Akhirnya oh ya udah kalau sempat muntah bisa masuk gitu kan, akhirnya masuk guys, diizinkan masuk. Terus ya tetap harus rapid test ya, harus rapid test juga karena kondisi tubuh yang apa namanya tinggi. Benar-benar di situ rapid test kurang lebih 15 menit hasilnya keluar, dan saat rapid test sendiri guys perasaannya udah campur aduk banget guys. Maksudnya ya takut aja gitu guys, meskipun aku yakin nggak terpapar COVID-19, tapi tetap guys ya kan, nggak bisa bohong, apa namanya, tetap deg-degan banget, deg-degan banget, super deg-degan. Akhirnya hasilnya keluar non reaktif ya, karena kalau hasilnya reaktif guys terpaksa harus langsung
dipindah di ambulan ya, naik ambulan dan langsung menuju ke RSUD dan langsung diisolasi di situ guys ya kan. Makanya di situ yang bikin waduh gitu kan. Alhamdulillah hasilnya non reaktif dan akhirnya bisa dirawat di situ di Rumah Sakit Pd Jaya Brebes itu guys. Nah, apa namanya? Nanti di akhir video tak kasih lihat gambarnya seperti apa ya guys waktu apa namanya waktu penyakit itu lagi parah-parahnya. Nah, akhirnya pasang infus segala macam sambil nunggu kamar. Dapatlah kamar, dipindahkan ke kamar perawatan dan di situ sih alhamdulillah ya guys. Ini Bos Muda gak nutup-nutupinnya guys. Jadi benar-benar memang fasilitas BPJS kesehatan ya, BPJS kesehatan, bahkan Bos Muda ini pakai BPJS yang dari pemerintah loh guys ya kan. BPJS yang dari pemerintah. Nah, kemarin aku pakai ini guys, pakai BPJS yang dari pemerintah ini, Kartu Indonesia Sehat ini, karena sekarang di rumah sakit swasta pun sudah bisa menggunakan pelayanan kesehatan dengan BPJS ini ya guys. Karena ada fasilitas BPJS, awalnya kita mau pakai umum guys ya kan, tetapi dari pihak rumah sakit menanyakan dan menyarankan supaya untuk menggunakan BPJS saja. Kebetulan aku itu punyanya yang BPJS dari pemerintah ini guys ya. Ini kelas 3 ya, kalau di kamar perawatan itu di kelas 3. Tapi guys, yang aku dapetin di sana ternyata kamar perawatannya itu luar biasa guys. Ruangannya itu memang isinya ada beberapa 6 apa ya? Ya kurang lebih 6 bed ya, 6 bed yang berarti kapasitasnya dalam satu ruangan itu 6 pasien ya. Cuman baru kali ini aku lihat rumah sakit ya, atau aku ngerasain rumah sakit yang pembatas dari bed kanan dan bed kiri ya, bed depan-depanan kan, di sini 3, di sini 3 gitu kan. Waktu itu posisinya di timur dan di barat. Nah, itu pembatasnya pakai tembok guys. Jadi benar-benar yang di bagian barat itu nggak bisa lihat kita yang di bagian timur, dan begitu juga sebaliknya. Dan pembatas di samping kanan kirinya guys, dari bed 1 ke bed 2 itu benar-benar rapih dan rapat banget guys, tirainya ya guys. Itu benar-benar eksklusif banget, bagus banget. Dan ventilasinya juga bagus. Di situ juga pakai AC ya guys. Kemudian untuk alarm dan tombol-tombol daruratnya juga lengkap banget waktu itu. Sayangnya nggak sempat ngambil gambarnya ya guys. Nah, itu benar-benar bagus banget untuk perawatnya ya kan. Suster-susternya di situ juga nggak pernah yang namanya melayani kita itu ketinggalan senyum, tuh nggak pernah guys. Mereka tuh selalu senyum terus melayani kita dengan sepenuh hati. Bahkan karena saat itu posisi keluarga aku itu semuanya hari sibuk kan, bukan weekend. Jadi sampai suatu hari itu pernah setengah hari itu aku benar-benar nggak ada yang jaga guys, karena semuanya sibuk kerja, benar-benar nggak ada yang jaga. Tapi perawat dengan sendirinya, karena lihat aku sendirian, dia kontrol guys, setiap berapa menit sekali dia kontrol, barangkali apa namanya ininya impulsnya habis atau apa segala macam. Dan tombol darurat di bed itu juga semuanya berfungsi guys. Jadi kalaupun aku butuh apa, tinggal pencet tombol dan perawat langsung datang. Itu kocok banget buat Rumah Sakit Pd Jaya Brebes, pelayanannya keren banget. Nah, kemudian guys, dari rumah sakit kurang lebih dirawat itu sekitar 4 hari ya, 4 hari, karena aku pulang itu hari Kamis. 4 hari di sana. Di rumah sakit itu dapat obatnya banyak banget. Jadi ada obat yang aku minum itu setiap 5 jam sekali. Cuman kayaknya udah habis ya, kayaknya udah habis, udah ada sampelnya. 5 jam sekali harus minum obat. Jadi ya udah guys, kalau minum awalnya jam sekian, nanti 5 jam kemudian minum ya. Jam 2 pagi, jam 5, jam segala macam itu harus minum obat guys. Jadi harus benar-benar pasang alarm, nggak boleh telat. Kemudian juga vitamin C, kemudian juga buah segala macam, dan dapat bedak salisil ya guys. Ini dari rumah sakit ini supaya, maksudnya karena kan aku nggak bisa pakai baju waktu itu, jadi jangan biar lukanya ini nggak langsung kegesek sama bantal atau kain yang ada di ini loh guys, gitu maksudnya. Itu selama 4 hari kering ya, jadi hitam ya guys, lukanya itu udah mulai hitam, sudah mulai kering. Akhirnya diperbolehkan pulang. Sebenarnya aku masih ragu guys waktu itu, karena masih berair gitu kan, masih berair. Memang sudah kering, sudah yang tadinya merah jadi hitam ya guys warnanya, jadi itu sudah kering, sudah hitam dan boleh pulang. Akhirnya pulang di rumah, obatnya dikonsumsi segala macam. Berjalannya waktu itu memang kering guys, akhirnya kering set dan pada ngelupas sendiri ya kan, dan seminggu kemudian check up ke rumah sakit tersebut ya, di rumah sakit Pd Jaya. Dan memang untuk check upnya sendiri di polikliniknya sendiri, polikulit ya guys, itu benar-benar gue baru ngerasain gitu kan. Kita pakai fasilitas BPJS tapi nggak ngantri lama, terus nggak ngantri lama di apa namanya reservasi, nggak ngantri lama di dokter, nggak ngantri lama juga di farmasi guys, di apotek. Jadi bener-bener yang biasanya dulu ya kan di rumah sakit yang lain ya kan, padahal pakai umum loh ya, pakai umum itu aduh masih lama banget, harus ngantri di reservasi, harus ngantri lagi di polikliniknya, dan lama banget, bisa sampai setengah hari di rumah sakit itu. Berangkat misal pendaftaran mulai jam 7, nanti poliklinik mulai di jam 10, nanti baru selesai sampai ngambil obat itu bisa jam 2 sampai jam 3 dulu ya kan. Nah, di sini itu aku berangkat karena
jam 1 deh, waktu itu disaranin berangkat jam 1. Nah karena jam 1 aku kurang lebih setengah 1 aku udah di sana, standby di sana dan langsung reservasi, langsung ke poliklinik ya kan. Jam 1 teng, bener-bener dokternya sudah datang dan sudah dimulai guys. Kalau di rumah sakit yang sebelum-sebelumnya ya kan, di tulisannya itu mulai prakteknya jam 10, tapi prakteknya ya kan bisa jam 11 baru mulai ya kan. Dan itu bikin trauma tersendiri sih kalau harus check up ke rumah sakit itu seperti itu. Tapi di sini guys, bener-bener jam 1 itu dokter udah datang dan langsung praktek gitu. Jadi langsung perawatnya itu manggil satu persatu. Kebetulan aku dapat antrian nomor 3 ya kan. Begitu langsung 2 pasien sebelumnya masuk, giliranku dipanggil, masuk, dilihat lukanya ya kan, ternyata bagus. Nah, tinggal nyeri-nyeri sedikit ya guys, dikasih obat lagi, kemudian dikasih salep lagi, salepnya dari rumah sakit yang terakhir itu nih guys. Nah, ini salep yang terakhir itu ini, tapi ini nggak habis guys karena ya udahlah ya udah sembuh gitu, udah nggak ada lukanya lagi. Nah, cuman guys nggak sampai di situ ya kan, setelah sembuh karena aku tuh kenanya ini nih guys, ya bisa dilihat bekasnya itu ngeri. Jadi bekasnya itu hitam banget guys, di sini sampai ke sini sampai ke belakang ya kan. Ini yang paling parah kan di di muka ini ya guys. Ini jadi bener-bener full kesini itu herpes kemarin guys. Nah ini bisa dilihat, ini bekasnya semua kemarin tuh full di sini, di sini, kemudian kesini ke belakang, terus di sini guys. Ini bekasnya guys. Nah PR terbesarnya sekarang adalah menghilangkan bekas luka ini. Gimana caranya guys ya kan? Kalau dapat saran, ada yang nyaranin pakai alami, itu ada yang pakai aloe vera ya. Aloe vera karena sekarang itu udah susah guys nyari lidah buaya yang beneran, akhirnya aku beli aloe vera yang kayak gini dari Herboris ya. Cuman nggak ngefek guys, memang dipakai tuh enak, dingin karena memang tak masukin lemari es juga ya guys. Cuman abisnya tuh malah lengket gitu kan, abisnya malah lengket apalagi kalau keringetan. Jadi meskipun lukanya udah hilang guys, tapi kalau dipakein kain kayak gini, kain selembut ini pun kemarin itu sakit guys, sakit bener-bener nggak bisa pakai nggak bisa pakai kain gitu nggak. Jadi bener-bener selama kurang lebih hampir 3 minggu itu di rumah nggak pernah pakai baju guys, cuman pakai celana aja, nggak pernah pakai baju sama sekali, nggak bisa, bukan nggak pernah tapi nggak bisa gitu. Akhirnya mulai pakai baju itu kemarin 2 hari kesini, mulailah pakai baju yang tipis kayak piyama ini, kemudian pakai manset ya guys, itu kan lembut itu mulai bisa dipakai seperti itu. Kemudian tadi ada yang nyaranin pakai aloe vera, kemudian ada juga yang nyaranin pakai jeruk nipis digosok-gosokin gitu. Nah, cuman tadi aku lihat di YouTube, salah satu channel YouTube itu pengalaman dia pakai obat namanya Dermovit ya, mungkin besok aku beli. Kemudian sama Insidal buat gatalnya karena masih gatal ya guys. Memang lukanya udah hilang tapi masih gatal, kadang-kadang itu gatal. Memang gak ada efeknya, untuk gatalnya sendiri gak ada efek, cuman kan risih aja gitu guys kalau setiap peringatan itu harus gatal gitu kan. Jadi besok kayaknya aku mau beli obat itu, mau coba. Nah nanti kita lihat ya guys, setelah pemakaian Dermovit itu sama Insidal itu bakalan hilang gak kira-kira ya guys, karena ini parah banget guys, tuh penuh banget. Mudah-mudahan bisa hilang ya guys. Nah oke guys, thank you ya, makasih banget untuk kalian yang sudah mampir ke channelnya Bos Muda. Jangan lupa like, comment, and subscribe, di share juga kalau perlu karena ini bermanfaat. Mudah-mudahan ya buat kalian, pengetahuan kalian jangan sampai kalian mengalami hal yang sama seperti Bos Muda ya. Syukur-syukur kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, apalagi di situasi pandemi COVID-19 kayak gini ya guys. Kalian harus tetap stay healthy, stay safety, harus benar-benar jaga kesehatan. Keluar-keluar pakai masker ya, kemudian jaga jarak, cuci tangan. Pokoknya mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu sehat. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.